Salam semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja, Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 3 Maret 2024. Poin 17. Persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 19. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pada pukul 09 WITA di rumah Nenek Lola, samping kantor PDI Perjuangan, kelompok pelayanan 7. Poin 21. Berita PPGT Jemaat Rantepao dalam rangka program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantepao, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao mengadakan pencarian dana dalam Jemaat Rantepao pada hari Minggu 03 Maret 2024 dalam bentuk aksi lauk dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas partisipasinya Bapak, Ibu, dan Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Peneguhan sidi dan baptisan dewasa dilaksanakan pada hari ini. Informasi tambahan warta disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai Minggu ke-1 bulan Maret 2024 ibadah keluarga PPGT diaktifkan kembali. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. 2. Ucapan terima kasih pada keluarga besar Kapci Toraja yang telah mendukung kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT ke-69 Jemaat Rantepao. Ibadah keluarga Peter Kabang di kelompok pelayanan 5B pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2004 pada pukul 16.30 WITA. 4. Sehubungan dengan kegiatan paduan suara 13 tahun Bali Internasional Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 di Bali, maka tim Smaker mengadakan pencarian dana mulai basar makanan di Jemaat Rantepao pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas partisipasinya Bapak, Ibu, dan Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan informasi lainnya yang lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada siang hari ini. Sukacita kita alami bersama, dihimpun di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, merayakan Prapaskah ketiga, dan baptis dewasa serta peneguhan sidi. Kita mengenang kasih dari masa ke masa. Kisah yang mengerikan sekaligus mengharukan bahwa Yesus yang menderita justru mengasihi kita agar kita diangkat dari penderitaan kita. Itulah hikmat di balik salib. Ia menderita untuk membebaskan kita dari penderitaan. Mari kita puji dan agungkan namanya yang kudus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Every breath that I am able, I
of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan baptisan kudus dan peneguhan sidi atau pengakuan percaya bagi saudara-saudari yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus,
serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Tita Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna. Bersama kita berdiri
menghayati dan merenungkan perintah mengasihi sebagaimana dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Silakan duduk kembali. Dengan segala kerendahan hati kita menghampiri hadirat Tuhan, menyadari dan mengakui akan segala salah dan dosa kita. Dengan menyesal dan malu, kita memohon, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adalah dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sambil pundi dijalankan, kita akan mengiringnya dengan
menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Putramu supaya dunia tebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kita ulang dari ayat yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Ayatnya yang kedua. Kasih-Nya terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Ya, sambil pundi masih dijalankan. Ada persembahan dari warga jemaat untuk kita lelang untuk
dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Ya, jadi gedung pelayanan yang kita tempati saat ini masih dalam proses penyelesaian. Ya, kita bersyukur bahwa beberapa kegiatan sudah kita nikmati di gedung pelayanan ini sambil mendukung agar pembangunan ini boleh terlaksana dan boleh segera diselesaikan. Ada persembahan dari warga jemaat untuk kita uangkan. Jadi mari Bapak Ibu, di depan ada buah markisa campur apa ini Om? Jeruk dan salak. Ya. Jadi ada 3 buah dalam satu kantong. Modal awal 50.000. 50.000 satu kali. Seratus satu kali. Masih ada? 200 satu kali. 203 kali. Ya, 202 kali, 203 kali. Di sebelah sana. Ya, masih ada 2 kantong lagi. Ada buah naga. Ya, ini sepertinya dipetik tadi pagi di halaman rumah. Ada 2 buah naga, Bapak Ibu. Harga dasar ini kayaknya 50.000 ini. 50.000 satu kali. Siang-siang pulang di jus ini 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Ibu pendeta. Di Ibu pendeta musik. Ya, masih ada temannya. Buah naga. Masih sama, 101 kali. 102 kali. 103 kali. Om Makai. Terima kasih Bapak Ibu untuk lelangnya pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu, Tuhan memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kiranya persembahan ini berkati Tuhan, sehingga dipakai dalam kehidupan, dalam pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya yang masih ada pada masing-masing jemaat-Mu, berkati pula Tuhan, supaya dapat dipergunakan dalam Tuhan yang masih hidupkan kepada kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan terima doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat kami ya Tuhan. Amin. Pakailah seluruh hidupmu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua
Kita mempersiapkan bagian firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 25. Dan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 21. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Ada sukacita, kebahagiaan kami rasakan, kami alami. Hingga saat ini kami dihimpunkan untuk menikmati cinta kasih Allah. Merenungkan, merayakan Prapaskah ketiga yang dirangkaikan dengan baptisan dewasa serta peneguhan sidi bagi anak-anak kami. Di tengah perhimpunan kami menikmati cinta kasih-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami terlebih hamba-Mu yang rapuh dan sangat terbatas ini untuk menyampaikan firman yang tiada terbatas. Olehnya kami paham dan mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang hendak kami baca dan kami akan renungkan bersama. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan itu, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1
1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 21. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku, rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita sudah berada di Minggu Prapaskah ketiga dan berdasarkan bahan utama kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga 25, kita dituntun tema hikmat di balik salib. Pengadaran kakinan Diona Peata. Tentu berdasarkan tema ini kita bertanya dalam hati, apakah hikmat di balik salib itu? Dan untuk memahami lebih jauh, tentu kita akan lanjut bertanya, siapakah Tuhan Allah yang kita sembah? Tentu kalau kita ditanya siapakah Tuhan Allah yang kita sembah, apa yang kita bisa ingat? Tentu yang kita ingat adalah sifat-sifat Allah itu sendiri. Seperti jika kita ditanya anak-anak kita, kalau saya tanya seorang anak anggota SIDI di sini, siapakah atau bagaimanakah sifat mamanya di rumah atau papanya? Bisa saja ada yang menjawab, mama saya orangnya cerewet misalnya. Tapi kalau saya lihat ini ibu-ibu tidak ada yang cerewet. Kalau misalnya papanya, kalau papa saya itu maunya satu kali ngomong selesai semua masalah. Nah, kalau kita ditanya siapa Tuhan yang kita sembah, tentu yang ada dalam benak kita, yang ada dalam hati kita, sesuai dengan pengetahuan iman kita, Allah itu maha kuasa, Allah itu ajaib, Allah itu maha kasih, Allah itu sabar, Allah itu Dia itu juru selamat di dalam Yesus Kristus. Dia adalah idola kita. Dia adalah jagoan kita. Kalau ada yang lebih jago dari Yesus, adakah lebih jago dari Yesus? Tidak ada. Ada yang lebih mengidolakan artis Korea daripada Yesus? Sehingga kadangkala bisa saja terjadi lebih suka nonton film Korea daripada pergi ibadah. Tidak ada ya. Senyum-senyum karena tidak begitu kan? Iya. Itu yang ada dalam benak kita, benak saya juga. Jarang-jarang yang meliputi hati kita ketika kita menghayati siapa Allah yang saya sembah, bahwa Allah itu menderita. Ada yang sering mengambil misalnya ketemu temannya atau pacarnya atau kumpul-kumpul makan-makan misalnya, ayo kita bicarakan Yesus itu menderita. Ada yang pernah membuat topik seperti itu? Yesus itu disalib, Yesus itu sengsara, Yesus itu dihina, Yesus itu disalibkan, Yesus itu mati. Ada yang membuat tema-tema seperti itu menjadi bahan diskusi kita hari-hari kita. Tentu ketika ini menjadi sebuah penghayatan dan perenungan bagi kita. Walaupun kita sudah mengerti bahwa memang ya karena sudah kita mengerti sampai hari ini karena Alkitab sudah memberitakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bisa saja kita akan bertanya, tidak adakah jalan lain? Kenapa Tuhan repot-repot mau menderita? Kan namanya Allah itu berkuasa. Cukup berbicara saja, cukup berfirman saja supaya manusia selamat dari dosa. Cukup melakukan mujizat. Kenapa tidak? Kan Allah itu maha kuasa.
Cukup mengatakan 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang, masih ada sisanya 12 bakul. Kalau sekarang tidak bakul lagi, tapi di kantong plastik. Ya. Cukup berbicara, air bisa menjadi anggur. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Semua orang yang melihat menyaksikan itu akan mengangkat jempol, angkat topi tinggi-tinggi, menyembah Tuhan luar biasa. Kenapa Tuhan sengaja memilih jalan salib untuk menyelamatkan manusia? Dalam bahasa sehari-hari, kalau ada jalan yang mudah, kalau ada jalan yang gampang, kenapa cari yang susah, yang sulit? Kan itu kita nikmati dalam kehidupan ini. Yang mana kita suka? Ketika melakukan suatu pekerjaan, kita suka cari yang gampang atau yang susah, yang sulit. Contoh, kalau kita mau makan, yang mana yang gampang? Siram mie atau masak nasi? Ya siram mie kan? Itu kan kita maunya instan. Kita maunya yang mudah, kita mau yang cepat. Kalau ada ijazah dijual, kenapa capek-capek sekolah? Kenapa capek-capek belajar? Beli saja ijazah itu supaya kita menjadi sarjana di balik tulisan orang lain. Ini yang menjadi penghayatan mendalam bagi kita. Ini juga yang mau dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib yang dialami Tuhan Yesus adalah bagi sebagian orang itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi pertanyaannya, apakah salib dapat dikategorikan berita yang menarik? Kalau kita menoleh ke belakang pada abad pertama, salib adalah pemasaran yang buruk. Dan mungkin masih terjadi di abad ke-21 sampai saat ini. Sebab seseorang disalib pada zaman kekaisaran Romawi diperuntukkan bagi pribadi atau mungkin bagi kelompok yang memiliki reputasi yang buruk, seperti budak, pemberontak, perampok yang telah mengancam tatanan sosial kekaisaran. Sebagai tontonan publik, penyaliban adalah tindakan untuk mempermalukan korbannya. Mengalami hinaan, penyiksaan sebelum kematian terjadi. Pada saat yang sama, ini adalah sebuah pernyataan politik yang menyatakan bahwa semua orang yang mengancam tatanan sosial kekaisaran akan disalib, dan di kalangan Yahudi ini dianggap sebagai tanda kutukan ilahi. Dan di kalangan mereka ini sangatlah bodoh, tolol. Masa salib bisa menjadi sarana penyataan Allah? Namun inilah yang diwartakan Rasul Paulus dengan berani, dengan gagah, sebagai cara yang sengaja dipilih Allah untuk apa? Supaya kita berjumpa dengan Allah.
supaya Allah dapat menjumpai manusia. Sekalipun di mata dunia memalukan, tetapi itulah cara Allah untuk menjumpai kita manusia, merangkul kita manusia dengan cinta kasih-Nya yang penuh pengorbanan, yang penuh ketulusan. Itulah kasih Yesus. Lebih dari semua, kasih apapun tidak bisa dibandingkan dengan kasih Yesus. Ada lagunya, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari. Wah, manarang nasang penanyan panang kayak bang kapanasang. Terutama Pak Pendeta, napala amat itu. Ya kalau kasih kita itu kasih yang relatif, kasih yang sangat terbatas. Kalau boleh saya katakan kasih supaya. Tapi kasih Yesus itu adalah kasih yang walaupun kita tidak mengasihinya, ia tetap mengasihi. Apakah karena kita tidak mengasihi Allah lalu Allah berhenti mengasihi saudara dan saya? Ya walaupun kita kadangkala mut-mutan, suka-suka kita mau mengikuti Yesus, kadangkala ya morat-marit. Kalau lagi mood mau beribadah ya datang beribadah, kalau lagi tidak senang, tidak happy ya tidak datang. Tapi kasih Allah itu kasih yang luar biasa, kasih yang tiada bandingnya. Dan itulah Injil yang merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Walaupun sekali lagi dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Nah, bagi orang yang menganggap sebagai sebuah kebodohan, berarti bahwa mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang berhikmat. Namun menurut Rasul Paulus dalam mengutip Yesaya 29 ayat 14, hikmat manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Hikmat dan kebijaksanaan manusia tak akan memampukan orang untuk mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Juga tidak akan mampu membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Hanya kebodohan dalam tanda kutip untuk percaya pada Injil Kristuslah yang akan memampukan orang untuk memiliki pengenalan yang benar akan Kristus hingga dosa-dosanya diampuni. Dan jika ada orang-orang yang meminta tanda sebagai pembuktian kemahakuasaan Kristus, maka saliblah yang menjadi tandanya. Meskipun salib bisa saja dianggap sebagai tanda kutuk atau hukuman yang memperlihatkan ketidakmampuan Kristus membebaskan diri dari salib. Tetapi itulah yang mesti kita mengerti, kita pahami. Bahwa Tuhan tidak mencari manusia seperti cara manusia mencari Tuhan. Kalau lagi susah atau menginginkan sesuatu, minta ampun kesungguhannya. Mungkin secara diam-diam karena kesungguhannya mencari Tuhan, datang di gereja, sujud-sujud berdoa. Tapi ketika sudah dapat, ya batulah nakilalai siapa itu pamatua. Kalau lagi susah, haleluya, puji Tuhan. Kiranya engkau mendengarkan harapan dan doaku. Setelah senang mendapatkan apa yang didambakan, maka menjadi haleluya, menjadi halelupa. Disinilah kita mau menghayati secara mendalam bagaimana Tuhan
menjumpai kita, mendatangi kita, merangkul kita dengan cinta kasih-Nya, bahkan memberikan kita petunjuk, menjadi penuntun sebagaimana dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tadi. Petunjuk itu tidaklah cukup dan tidak ada orang yang sanggup memenuhi hukum Taurat Allah. Karena hukum itu, firman itu dipakai untuk bagaimana kita mengikuti ketetapan-ketetapan Allah. Memberikan kita kekuatan, semangat untuk menikmati hubungan kita dengan sesama dan terlebih hubungan kita dengan Allah. Karena dalam kenyataannya peraturan-peraturan itu, hukum-hukum itu kita sudah hafal. Tetapi dalam kenyataannya apakah kita mampu? Apakah kita sanggup memenuhi hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita evaluasi diri saya sendiri, diri kita sendiri. Dalam 10 hukum antara lain dikatakan ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau lagi happy, saya suka, saya akan ke gereja. Kalau tidak ya suka-suka saya. Sudah dikatakan dalam 10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi bukankah dalam kenyataan hidup sehari-hari kita sendiri menilai generasi kita ada yang mungkin kurang menghormati atau tidak menghormati ayah dan ibunya? Kalau saya lihat ini muka-muka anak-anak kita yang di sini ini muka-muka suci semua. Semua hormat orang tua. Semua dengar-dengaran ya. Amin. Diaminkan. Kalau yang lalu tidak dengar-dengaran, sekarang mulai hari ini mengubah cara hidup itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hukum Tuhan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi dalam realitanya siapa yang ada di dalam penjara? Karena kalau ada nama Matius, nama siapa semua ya? Markus, oh Maria, ya, Yosua, iya. Dikatakan jangan saksi dusta. Siapa yang menggosip temannya? Tak saya muka-muka penggosip pendete. Semua muka-muka yang polos dan tulus semua. Nah itu hukum Taurat. Dan tidak seorang pun yang mampu memenuhi semuanya. Kalau mungkin hukum pertama sampai hukum ke-7 bisa dipenuhi, tetapi mungkin ke bawahnya bolong lagi. Atau ke-7 sampai hukum ke-10 semuanya bisa diikuti, tapi yang di atasnya tidak lagi. Tidak ada orang yang sempurna, semua ada celah. Hanya saliblah yang memampukan kita menghayati luar biasa pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Dan melalui saliblah Allah menyatakan cinta kasih-Nya secara sempurna. Melalui salib, melalui Jumat Agung, sebagai tindakan proklamasi Allah bagi kita semua, bagi dunia ini, sehingga baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi dipanggil ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Melalui salib yang kelihatannya tolol, bodoh, dan lemah menjadi kuasa ilahi dinyatakan. Keselamatan Allah dimungkinkan. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa melalui usaha kita sendiri, melalui persembahan kita, melalui kerajinan kita,
datang beribadah melalui berbagai seremoni yang kita lakukan. Kalau bukan melalui salib yang mendatangi kita, tentu kita akan binasa. Sehingga peristiwa salib memperjumpakan kita dengan Allah secara baru, di mana Tuhan telah datang dan dengan terang benderang memperlihatkan diri, memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kebijaksanaannya di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dimungkinkan untuk datang di hadirat Allah lewat penderitaan, lewat salib, lewat kebangkitannya. Kita diselamatkan, kita menemukan jalan kehidupan yang sebenarnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa merenungkan cinta kasih Allah yang luar biasa, cinta kasih yang tiada taranya, memberikan kita hikmat walaupun tak terselami oleh akal sehat kita, tetapi kita dimungkinkannya untuk semakin kokoh dan kuat, semakin teguh dalam iman, dalam pengharapan kita kepada Allah, dan mengerahkan kehidupan kita mengenali Allah lewat ketekunan kita dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terus-menerus hidup bergaul dengan Allah dalam doa, dalam penyerahan diri kepadanya, terus setia mengiring Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Dalam penghayatan kita, perenungan kita, bahwa sesungguhnya ada hikmat di balik salib Kristus yang membuat kita dari hari ke hari semakin kokoh, semakin yakin, semakin kuat di dalam pengenalan akan Dia, bahwa salib tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi sekaligus kuasa Allah yang aktif, yang diturunkan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita akan masuk dalam akta baptisan dewasa bagi salah seorang anak kekasih, itu Luciana Anna. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Demikian: kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali,
kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus mementeraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya persilahkan saudara berdiri untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ya, terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam peneguhan CD bagi beberapa anak-anak kita yang akan menyatakan pengakuan iman mereka menjadi anggota dewasa tubuh Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, mereka akan menjadi anggota dewasa tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, Adriano Dwi Putra, Adnan Toleman, Alfredo Kristen Berlolo, Alenta Manuel Palitulak, Ani Pasino Tandiongan, Tesalonika P. Tandiongan, Andre Saputra Torapa, Alfian, Anggun Jenita Paliling, Anggun Valencia, Aswir, Audrik Payoga Pairi, Belsesar Melona, Beatrice Olivia Dere, Daren Abnerio Prasetyo Sambuari, David Lingga Linting, Elsa Patanda, Erlan Vincent Gavrila, Fadihila, Valdo Makai, Vika Viola Pasarin, Gelia Nunciata Sele, Gladys Ardina Tiranda, Hilary Bungin Agatsi Palulungan, Kurniawan Pratama Palembangan, Cil Lois Sagita, Lorencia Tangke Rombedatu, Helen Manaik Palimbong, Marwan Maisen Tonapa, Maya Oktaviana Raya Dasa, Putra Satrio Dim, Sebastian Junior, Tristania Likusugi Pasapan, Vivi Ivana Kalalembang, Wandes Panulu, Gilbert Septian Tikutondok, Yuna Mariangga, Cumai, Manuel Evan Arwelino, dan Erin Pasang. Kepada saudara-saudara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara-saudara, apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara, apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Saudara Adriano Dwi Putra, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 19 ayat 20 berbunyi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin.
Terima kasih. Adnan Toleman, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Alfredo Kristember Lolo, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Terima kasih. Alenta Manuel Palitulak, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih. Ani Pasino Tandiongan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Efesus pasal 4 ayat 14, firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Tesalonika P. Tandiongan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Andre Saputra Tonapa, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Matius 22 ayat 21. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih. Alfian, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Terima kasih. Anggun Jenita Palilin, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Anggun Valencia, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa seterusnya untuk selamanya. Amin. Terima kasih. Aswir, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. Audrey Prayoga Pairi, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Belsesar Melona, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Beatrice Olivia Dere, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. Daren Abnerio Prasetyo Sambuari, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin.
Terima kasih. David Lingga Linting, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Amin. Terima kasih. Elsa Patanda, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberian budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Erlan Vincent Gafrila, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Ulangan 31 ayat yang ke-8 berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Terima kasih. Fadihila, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namamu kuberikannya kepadamu. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Valdo Makai, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Terima kasih. Vika Viola Pasarin, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Ulangan 31 ayat 6 firman Tuhan berbunyi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Gelia Nunciata Sele, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Kolose 2 ayat 7 firman Tuhan berbunyi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Terima kasih. Gladys Ardina Tiranda, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 10 ayat 9-10 firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, orang mengaku dan diselamatkan. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Hilary Bungin Agatsi Palungan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Kurniawan Pratama Palembangan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Terima kasih. Cil Lois Sagita, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Laurencia Tangke Rombedatu, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih. Helen Manaik Palimbong, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Marwan Maizen Tonapa, apakah engkau berjanji?
Ya, saya berjanji. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Amin. Terima kasih. Maya Oktaviana Raya Dasa, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Putra Satrio Dim, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Sebastian Junior, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Tristania Likusugi Pasapan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terima kasih. Vivi Ivana Kalalembang, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Terima kasih. Wandes Panulu, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Lukas pasal 1 ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Terima kasih. Gilbert Septian Tikutondok, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Terima kasih. Yuna Mariangga, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Cumai, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 1 ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Manuel Evan Arwelino, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Erin Pasang, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Ya, silakan Bapak Ibu mendampingi anak-anak.
Sambil menerima Alkitab dengan surat sini diiringi pujian persembahan untuk kita semua dan untuk kemuliaan Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Betapa cinta kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah nyatakan bagi dunia, bagi manusia dalam keberdosaan, salib
yang harus dilalui dan harus ditempuh oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang harus berada pada salib, di mana seharusnya kamilah orang yang berdosa yang akan berada pada salib. Tetapi di balik dari semua salib itu ada hikmat dalam rangka karya penyelamatan Allah bagi dunia, bagi kami semua, bahwa Yesus yang telah rela disalibkan menggantikan posisi kami, menebus kami dari keberdosaan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu memaknainya dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini bersama dengan anak-anak kami yang boleh menerima baptisan dewasa, boleh menerima pendewasaan iman melalui peneguhan sidi. Bersyukur ya Tuhan untuk semua apa yang dinyatakan bagi anak-anak kami. Kami mohon ya Tuhan anugerah-Mu, kemuliaan, kekuatan Roh Kudus-Mu akan terus memenuhi hati bagi anak-anak kami. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka akan sungguh berakar dan bertumbuh berdasarkan cinta kasih Kristus. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, beberapa anggota jemaat saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Baik mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan di berbagai tempat. Bapak Joni Alolinggi dalam pemulihan, Ibu Dr. Juniati Mendaso, Bapak Ilyasar dalam pemulihan, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Maria Sareang, Ibu Penatua Neni Rido yang saat ini melanjutkan perawatan ke Malaysia, Ibu Madalena Dalima, Bapak Lukas Gulung, Ibu Ludia Kombong, Bapak Paulus Balatan di Makassar, Opa Dea di Makassar, anak Rizky di Jogja, Bapak Inyo Manwenten di Rumah Sakit Elim, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal apa yang dirasakan oleh jemaat Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, menyatakan kuasa dan berkat bagi mereka untuk dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang sedang mereka alami. Bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka, kami percaya bahwa Engkau Allah tetap mengasihi dalam keterbatasan mereka, dalam segala kelemahan mereka secara fisik karena faktor usia. Biarlah Tuhan tak menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Kami juga menyatakan suka kami ya Tuhan bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini bahkan sepanjang minggu ini yang boleh menikmati berkat anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Bersyukur ya Tuhan untuk umur yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa kepadamu beberapa anggota jemaat dalam duka cita yang mereka alami karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Mayati, mertua dari Bapak Daud Sambo. Keluarga almarhum Bapak Martin Luther Elok Maran, mertua dari Bapak Pendeta Asama Tasak. Rencana upacara pemakaman akan dilaksanakan bagi kedua almarhum orang tua yang kami kasih dalam minggu ini. Tuhan campur tangan memberkati keluarga yang mengalami duka cita ini. Bahkan dalam semua rencana rangkaian upacara pemakaman dalam minggu ini boleh berjalan dengan baik semua karena perkenan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa keluarga Ibu Diaken Wilma Toding atas meninggalnya salah seorang om di Jakarta. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Dalam duka ini kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi mereka, selalu ada menyertai menuntun kehidupan mereka. Bahkan segenap jemaat-Mu dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan yang kami boleh tekuni bersama, Engkau memberkati, memberikan yang terbaik bagi kami semua. Sehingga sungguh Tuhan, melalui segala usaha pekerjaan kami tetap menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka. Tuhan berkati, Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Dalam perjuangan mereka Tuhan, Engkau berkenan memberikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Bantu pemerintah kami Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Kau percayakan untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa negara kami. Biarlah sungguh Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pemilu telah berjalan dengan baik, sekalipun ya Tuhan masih dalam proses perekapan suara, baik di tingkat kabupaten, di tingkat pusat. Berkati pihak penyelenggara semua yang Tuhan libatkan dalam proses pemilu ini boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang saat ini Tuhan boleh kami tempati bersama beribadah. Tuhan berkati panitia, berkati majelis gereja, segenap jemaat Tuhan bersama-sama dalam terus mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Bahkan para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, biarlah ya Tuhan terus boleh melaksanakan tanggung jawab tugas mereka dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah kami pada siang hari ini. Majelis gereja, pendeta, penatua diaken, kelompok pelayanan 7, sebagai kantor pemain musik, sebagai multimedia, bahkan sekedar pekerja gereja, semua yang Tuhan libatkan, kami semua yang boleh hadir bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami, boleh kami nikmati bersama-sama dalam kami terus mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Sementara Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami, tuntun sertai, peliharakan kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang seminggu ke depan dalam setiap aktivitas kami. Biarlah sungguh Tuhan kami tak menikmati tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa, syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pada kaki salib-Mu Yesus ku berlindung. Hingga dalam
Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Hikmat di balik salib memampukan kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Kami siap menyatakan kasih-Nya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, kasih paling agung. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada rangkaian dari anak-anak kita yang telah menerima peneguhan CD. Dipersilahkan kepada teman-teman tim katekisasi. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selain dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman yang telah menerima peneguhan CD pada siang yang indah ini, ada satu disiplin rohani yang dilakukan oleh katekisan selama ikuti katekisasi sejak tanggal 1 September 2023, yaitu Gerakan Cinta Alkitab. Mereka melakukan baca Alkitab tiap hari 5 pasal dan memang belum selesai dalam pembacaannya karena waktunya memang sesuai dengan 5 pasal setiap hari itu belum sampai 1 kitab, tetapi kami mengapresiasi kepada semua katekisan yang terus berjuang dan setia membaca Alkitab. Dan untuk 2 orang yang setia membaca dengan peringkat 1 dan 2, kami akan memberikan bingkisan untuk semangat terus membaca Alkitab, dan juga teman-teman yang lain tetap membaca Alkitab setelah dari sini besok dan seterusnya tetap berjuang. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk memberikan apresiasi kepada 2 anak yang kami sebut namanya. Saudari Beatrice boleh maju ke depan. Dan juga Saudari Hillary. Oke, mungkin bertepuk tangan. Kedua saudara kekasih inilah yang terus berjuang untuk membaca Alkitab dengan
setia dan juga teman-teman terus semangat untuk berjuang. Oke, terima kasih. Dan saatnya kita akan mengambil foto bersama semua peserta CD untuk naik ke atas lumbung bersama Bapak Ibu Pendeta dan juga majelis untuk mengambil gambar. Dengan kasih dipersilakan. Oke, semua teman-teman adik-adik yang telah menerima peneguhan CD dan juga baptis dewasa untuk naik ke atas lumbung. Iya, orang tua, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang hadir, boleh tinggal sejenak. Kita ambil gambar dulu adik-adik yang telah menerima peneguhan CD bersama kedua pendeta kita. Ya silakan. Karena tetap tinggal karena setelah ini akan ada makan siang yang disediakan. Jadi nanti bagi peserta CD dan juga orang tua boleh mengambil konsumsinya di atas gereja. Oke, silakan. Ya. Jadi informasi kepada orang tua yang anaknya menerima peneguhan CD untuk boleh mengambil konsumsinya di atas gereja. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, boleh mengambil konsumsinya di atas gereja. Di atas akan dibagikan konsumsi untuk peserta CD dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi untuk konsumsinya Bapak Ibu boleh diambil di atas gereja. Di atas akan dibagikan untuk kita semua. Ya, mungkin setelah Bapak Ibu Pendeta berfoto dengan